Qala musannif rahimahullah ta'ala nafa'anallahu bihi bi ulumihi wa barakatihi wa syararihi fi dzurril anqal Allahumma sahhil lana kutuba kullaha. Ma warada fi fadli itu ya. Ma warada fi fadli suratil Fatihati. Keutamaan fadilah di dalam surat Al-Fatihah. Di sini pembahasan mawaroda fi fadli suratil Fatihati, hadis yang termaktub, yang tertulis di dalam keutamaan surat Al-Fatihah. Artinya hadis-hadis yang berkenaan dengan keutamaan surah Al-Fatihah. Awalan, yang pertama, Rawa al-Bukhari fi sahihihi an Abi Sa'id ibni Mu'alla radhiyallahu anhu qala kuntu usolli fil masjidi fada'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falam ujib hatta sholaitu thumma ataituhu faqala ma manaka an ta'tiya faqultu ya Rasulullah inni kuntu usolli faqala Alam yakulillah ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Tsumma qala law allimannak suratan hiya a'dhamu suwari fil Qur'an qabla an takhruja minal masjid. Telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya dari Abu Sa'id bin Mu'alla radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya. Annahu qala, bahwasannya beliau berkata, kuntu usolli, saat itu aku, kuntu keadaanku saat itu, usolli salat, aku salat bil masjidi di dalam masjid. Fada'ani, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memanggilku. Pada ani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka telah memanggilku. Siapa itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Falam ujib, akan tetapi aku tidak menjawabnya. Hatta sholat itu, hingga aku selesai mengerjakan sholatku. Tsumma ataituhu, lalu aku mendatanginya Nabi. Hu-nya dhamirnya ke dami. Kemudian aku telah mendatangi Nabi. Faqala, maka Nabi bersabda, ma mana'aka an ta'tiya. Beliau bertanya, beliau bersabda, apa yang mencegahmu untuk datang ke sini? Artinya, apa yang mencegahmu sehingga engkau tidak menunaikan seruan yang aku serukan, gitu, atau panggilanku. Fakultu, maka aku telah mengatakan, ya Rasulullah, inni kuntu usolli, sesungguhnya aku ini, wahai Rasul, saya ini tidak bisa memenuhi panggilanmu, begitu ya. Kuntu usolli, dan aku ini sedang sholat. Faqala, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tadi kan, wahai Rasul, saya tidak memenuhi panggilanmu karena tadi saya dalam keadaan sedang sholat. Faqala, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, alam yakulillah, bukankah Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul. Ya, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah panggilan Allah dan Rasulnya.
penuhilah panggilan Allah dan Rasulnya idza da'akum, jika mereka memanggilmu, jika dia memanggilmu. Lima yuhyikum, kepada perkara yang memberikan kehidupan kepada kalian. Artinya risalatuddin, risalah agama, seruan agama yang dilontarkan tadi kepada sahabat ini yang memberikan sebuah sebuah jalan untuk kehidupan mereka. Sehingga dari situlah para sahabat mendapatkan salah satu pencerahan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ada bahasa pidaka abi wa umi, ini sebagai bentuk supaya tadi diserukan panggilan itu, dipenuhi panggilan itu untuk memberikan kehidupan kepada kalian. Summa qala, lanjutkan, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lau alimannak, sungguh aku akan ajarkan kepadamu. Jadi maknanya taukid, sungguh aku akan ajarkan, pasti saya ajarkan ke kamu, gitu bahasanya. Lau alimannak, sungguh aku akan ajarkan kepadamu suratan, satu surat. Hiya a'dhamu suwarin. Surah itu a'dhamu suwarin, termasuk yang paling besarnya surat fil Qur'ani, di dalam Al-Qur'an. Qabla an takhruja mina masjid. Sebelum an takhruja, engkau keluar mina masjid, daripada masjid ini. Summa akhada biadaya ya. Summa akhada biyadaya. Kemudian Nabi menggandeng tanganku. Falamma arada ayyakhruja, maka tatkala telah mendaki untuk keluar, domirnya ke Nabi ya. Tatkala Nabi menghendaki untuk keluar, qultu, aku mengatakan, lahu kepada Nabi, domirnya lahu kepada Nabi. Jadi kasih logatnya biar enggak ini. Itunya mana? Ada? Tadi. Ada sudah? Di mana tadi? Oh, ada. Kan mana? Bagus sih. Jadi kasih logat tadi tidak ini ya. Ini tadi kasih ada sini logat ya. Kemudian kalau misal tadi ini kasih Nabi nun ya. Nanti nun lagi. Nabi Muhammad ini nun, nanti wa alihi nun, wa sahbihi nun, dzurriyyatihi nun. Itu menunjukkan Nabi ini supaya mudah ya, tidak tadi dominya tulis Nabi enggak begitu. Jadi kalau sahabat ini sahabat. Ini bisa begitu. Nanti atau bisa nanti kalau bisa Allah bisa tahu atau pakai huruf bisa. Seperti itu. Marojinya sih bebas, mau seperti ini bisa, mau dipakainya mau dirboyo, mau diiram. Terus dia Wow. Abe. Kalau misalnya yang paling mudah yang seperti ini biar gak nanti di atasnya kalau jumlah jadi mudah nanti. Minimal kita ngaji di pesantren tahu ngelogat lah, walaupun kita pakai bahasa Indonesia. Sebetulnya sama aja, tinggal digantikan. Kalau
istilahnya bahasa Jawa utawi iku seperti itu. Nah itu tinggal diganti saja kalau rumus logatnya seperti ini gitu. Bagaimana tadi? Palamma. Oh, kultu tadi ya. Kultu, aku mengatakan, aku bertanya itulah kepada Nabi, ya Rasulullah. Ya Rasulullah, alam takul lau alimanak suratan hiya a'domu suratin fil Quran. Apakah alam takul, apakah engkau tadi mengatakan lau alimanak suratan hiya a'domu suratin fil Quran? Wahai Rasul, apakah engkau tadi mengatakan aku akan ajarkan kepadamu satu surah ya a'domu suratin fil Quran, dan surah itu termasuk paling besarnya surat di dalam Al-Quran? Qala, maka Nabi SAW bersabda, alhamdulillahirabbil alamin, sampai akhir itu ya. Hiya as-sab'u al-mathani, dialah yang disebut as-sab'u al-mathani wal Qur'anul azimu alladzi utituhu. Dia adalah as-sab'u mathani wal Qur'anul azim, dan Al-Qur'anul azim ya, alladzi utituhu, yang dikaruniakan kepadaku. Jadi hiya as-sab'u masani Al-Qur'anil Karim. As-sab'u masani itu surat paling agung dalam Al-Qur'an, begitu kan? As-sab'u al-masani wal Qur'anul adim. Surat Al-Fatihah itu surat paling agung dalam Al-Qur'an. Alladzi utituhu, yang dikaruniakan kepadaku, begitu. Jadi di sini fadilah tentang surat Al-Fatihah, keuntungan, keutamaan surat Al-Fatihah, yang mana keutamaannya yaitu surah yang paling besar dibandingkan dengan surat-surat yang lain. Artinya Nabi SAW mengajarkan kepada seorang sahabat, yaitu tadi satu surah yang paling besar, a'dhamu suwarin ya, yang a'dhamu suratin min suwaril Quran, yaitu paling besarnya surat daripada surat-surat Al-Quran. Nah, itu insyaallah ya. Sanian, yang kedua, warwa al-imamu Ahmad fi musnadih. Warwa, dan telah meriwayatkan al-imamu Ahmad, Imam Ahmad fi musnadih, di dalam musnadnya, anna Ubay ibni Ka'bin, bahwasanya Ubay bin Ka'bin qara'a ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ummul Quran. Beliau telah membaca ala Nabi, di hadapan Nabi, ummul Quran. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, walladzi nafsi biyadihi ma unzila fit Taurat wala fil Injil wala fil Zabur wala fil Furqan mithluha ya as-sab'u al-mathani wa Qur'anul azim alladzi utitu. Walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku dalam genggamannya. Demi zat yang jiwaku dalam genggamannya, ma unzila fit Taurat, tidaklah diturunkan di dalam Taurat, wala fil Injil, dan tidaklah diturunkan di dalam kitab Injil, wala fil Zabur, dan tidaklah diturunkan di dalam kitab Zabur, wala fil Furqan, dan tidaklah diturunkan di dalam Al-Quran semisalnya ya. Diturunkan dalam Al-Quran semisalnya, satu surat sepertinya. Artinya
dalam Al-Quran itu tidak diturunkan Al-Quran semisal itu. Paham ya? Kan semisal Al-Fatihah tadi ya. Jadi nggak ada semisal yang lebih utama daripada Al-Fatihah dalam Al-Quran. Paham ya? Hiya as-sab'u al-masani wal Qur'anu al-azim alladzi utitu. Dia adalah sab'u masani. As-sab'u masani yaitu Al-Fatihah dan Al-Qur'anul Azim yang dikaruniakan kepadaku. Nah, ini tadi salah satu keutamaan yang mana Rasul mengatakan, demi zat yang jiwaku dalam genggamannya, tidaklah diturunkan dalam Al-Quran satu surat sepertinya, ialah sab'u al-masani, as-sab'u al-masani, dan Al-Quranul Azim yang dikaruniakan kepadaku. Jadi surah ini betul-betul Nabi asli dengan mengatakan demi zat yang jiwaku dalam genggamannya, itu artinya Nabi ini mentahkihkan tidak, bahasanya itu tidak bohong gitu. Artinya betul-betul bahwasanya surat Al-Fatihah ini sebagai takkid bahwa Al-Fatihah ini adalah a'dhamus suwarin, yaitu surat yang paling a'dham, yang paling agung ya. Coba dibaca yang awalan, mawaroda fi fadli suratil Fatihah. Ya, dibaca. Yang lainnya yang ketinggalan diperhatikan ya. Ya. Yang ketinggalan diperhatikan ya. Ketinggalan nggak, komplit nggak? Coba untuk yang lainnya perhatikan yang kurang ya, yang ketinggalan. Barangkali saya terlalu cepat. Awalan yang pertama, ruwah al-Bukhari meriwayatkan Imam Bukhari fi sahih dalam sahihnya dan Abi Sa'id bin Mu'ali dari Abi Sa'id Al-Mu'alla radhiyallahu anhu, semoga meridainya, dan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Sa'id bin Mu'alla berkata, untuk usul di masjid, aku sedang melaksanakan sholat di dalam masjid. Pada hari Rasulullah SAW, maka Nabi telah memanggilku siapa Rasulullah SAW, malah mujib, tapi aku tidak menjawabnya. Hatta sholat itu hingga aku telah selesai mengerjakan sholat. Cuma ada itu, kemudian aku mendatangi Nabi. Maka kemudian dia berkata, kemudian Nabi SAW berkata, "Mana akan dia? Apa yang menghalangimu untuk datang ke sini?" Maka aku berkata, "Ya Rasulullah, ini sorry. Sesungguhnya aku ini sedang melaksanakan sholat." Faqala alam yaqulillah, maka Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum." Wahai orang-orang yang beriman, serulah panggilan Allah, penuhilah panggilan Allah SWT dan Rasulnya apabila memanggilmu terhadap apa yang memberikan kehidupan. Sumakolari, kemudian Nabi SAW bersabda kepadaku, "Lau aliman laka surat dan ya'alam surat Al-Quran." Pasti aku akan mengajarkan kepadamu. Lau alimanak, sungguh aku akan mengajarkan kepadamu. Sungguh aku akan mengajarkan kepadamu satu surat ya'alam surat, yaitu paling agung surat dalam Al-Quran. Moga antar tidak menyang masjid, sebelum kamu keluar dari masjid. Cuma apa Nabi jadi, kemudian Nabi SAW mengambil tangan Nabi. Falamma arada an yakhruja qultu lahu, maka tatkala hendak untuk keluar dari masjid, qultu lahu, aku berkata kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, alam taqul law aliman anna surat al-Quran surat al-Quran?" Bukankah kamu mengatakan bahwasanya pasti sungguh aku akan mengajarkan kepadamu satu surat yang mana itu adalah paling agung surat dalam Al-Quran. Maka Nabi SAW bersabda, "Alhamdulillahirabbil alamin."
Amin. Ya sabul matani itu adalah sabul masani wal Qur'an Karim dan Al-Qur'an yang agung ada 20 yang diturunkan kepadaku. Sanian kedua. Ya, sanian. Ya, itu baca sanian. Ini. Warawat Imam Ahmad bin Musnadih meriwayatkan Imam Ahmad di dalam musnadnya anak Ubay bahwasanya Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Ummul Quran. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alladzi nafsi biyadihi," demi zat yang nafsi biadi dalam genggamannya, demi zat yang jiwaku dalam genggamannya. Ditulis coba. Ma'unzila fi Taurat, tidak pernah diturunkan di dalam kitab Taurat, wala fil Injil, dan tidak pula dalam kitab Injil, wala fil Zabur, dan tidak pula dalam kitab Zabur, wala fil Furqan mithluha, tidak pula dalam Al-Furqan mithluha seperti Al-Quran. Dia sabul masani itu adalah Wala fil Furqani mithluha, dan tidaklah diturunkan di dalam Al-Quran satu surat sepertinya. Begitu, yang semisal daripada surat Al-Fatihah. Ya, dibaca. Wala fil Furqan, dan tidak pula diturunkan di dalam kitab Al-Furqan mithluha seperti surat Al-Fatihah. Dia sabul masani, itu sabul masani, Al-Quranul Azim, dan Quran Azim, alladzi utitu, yang diturunkan kepadaku, yang dikaruniakan kepadaku. Alladzi utitu, yang dikaruniakan atau diberikan kepadaku. Salisan, yang ketiga, telah meriwayatkan Imam Muslim di dalam Sahihnya an Ibni Abbasin. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya. Meridhoi Sayyidina Abbas dan putranya Ibnu Abbas. Annahu qala, bahwasannya dia berkata, bainama Jibril alaihissalam qaidun inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sami'a naqidan min fawqih farafa'a ra'sahu faqala hadza babu minas sama futihal yauma lam yuftah qat ilal yauma anazala minhu malakun faqala hadza malakun nazala ilal ard lam yanzil qat ilal yauma pasal ila al yauma pasallama wa qala abshir bin nurain qad utitahuma lam yutahuma nabiyyun qabla. Fatihatul kitab atau Fatihatil kitab, ya bacanya bisa Fatihatil kitab wa khatim suratil baqarati lam taqra'a biharfin minhuma illa utitahu. Yang ketiga, telah meriwayatkan Imam Muslim di dalam sahihnya, di dalam kitab sahihnya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya. Annahu qala, bahwasanya beliau berkata, bainama Jibril alaihissalam qaidun indan nabiyyi, ketika Jibril alaihissalam duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, sami'a, telah mendengar nakidon, reruntuhan. Nakidon, reruntuhan, bunyi, ya. Ayat as-saut, di dalam tafsir hadisnya itu ayat as-saut,
Kalau di dalam Syarah Nawawi, syarah dari hadis Imam Muslim, ya. Kalau dalam Syarah Nawawi itu as-saut. As-saut an-naqidan min fauqi. Jadi as-saut itu tadi suara reruntuhan. Min fauqi dari atasnya. Parafa rasahu, maka mengangkat kepalanya. Artinya mengadahkan kepalanya ke arah suara tersebut. Faqala, maka berkata, hada babun minas sama. Hada babun minas sama. Ini pintu minas samai dari langit. Futiha al-yauma, dibukakan al-yauma hari ini. Lam yutahqat, ya. Tidak, lam itu belum pernah dibukakan qat sama sekali sebelumnya ila al-yauma, kecuali pada hari ini. Panazzala minhu malakun, maka turunlah minhu dari bab, domirnya ke al-bab, ya. Panazzala, maka turunlah minhu darinya malakun, malaikat. Malak itu satu malaikat. Kadang kita suka ketukar, ya. Malaikat Jibril, harusnya malak Jibril. Karena malakun itu mufrad. Malaikah jama dari malak. Tapi kadang-kadang kita sudah latah gitu, ya. Padahal salah gitu sebetulnya. Tapi ya karena memang sudah jadi golib, sudah jadi kebiasaan di masyarakat kita, ya malaikat Jibril. Padahal malak Jibril. Begitu. Faqala, maka telah berkata, hadza malakun nazala ilal ardh. Ini adalah malaikat yang turun ilal ardi, ke bumi. Lam yang zilqat ila al yauma, belum pernah turun sama sekali illa kecuali al yauma, pada hari ini, ya. Al yauma masuk alif lam marifat, al yauma pada hari ini. Assalamu, maka beliau mengaturkan salam. Waqala, seraya berkata, dia mengucapkan salam dan seraya berkata, absyir binurain qad utitahuma, berbahagialah dengan cahaya yang diberikan kepadamu. Berbahagialah dengan dua cahaya, binurain, ya. Binurain, berbahagialah dengan cahaya qad utitahuma, yang diberikan kepadamu. Lam yu'tahuma nabiyun, dan dua cahaya tersebut belum pernah diberikan nabiun qablaka, kepada seorang nabi pun sebelumnya. Jadi dua cahaya itu belum pernah Allah berikan kepada nabi selain kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dua cahaya tersebut belum pernah diberikan kepada seorang nabi pun sebelumnya. Fatihatil kitab, yakni Fatihatul kitab, surat Al-Fatihah. Fatihatul kitab atau Fatihatul kitab bisa, ya, cara bacanya. Yaitu surat Al-Fatihah, ya. Dan akhir surah Al-Baqarah, ya. Jadi kalau di riwayat Muslim itu nulisnya Fatihatul kitab. Tapi kalau riwayat yang lain, dalam kitab yang lain itu Fatihatul kitab. Ini beda sedikit saja, ya.
dalam redaksi harokat dalam redaksi dua hadis itu, karena memang jalur ini banyak sekali ya. Ada yang diriwayatkan oleh tadi dengan syarat Bukhari Muslim, jadi lafadznya sedikit berbeda, tapi intinya sama, mengabarkan tentang dua surat ini, dua keutamaan ini ya, tabsyir dari Allah, sebuah tabsyir, sebuah bisyarah dari Allah yang diberikan, hanya beda lafadznya saja. Seperti ibtarakat ummati ya, ibtarakat al yahud ala sab'ina ala sab'in ya, ala wahidati wa sab'in ya, firqatan. Itu menanggapi hadis itu, umatku terbagi kepada umat Yahudi terbagi kepada 71 golongan, itu banyak redaksinya itu ya. Ala wasab'in, ada yang langsung gitu, ala wahidatin wasab'in. Jadi sama aja intinya mah itu, cuman beda redaksi, itu beda perawinya. Wa khawatim suratil baqarati, dan akhir surat al-baqarah. Lan taqra'a biharfin minhuma illa utitah. Kamu tidak membaca satu huruf pun dari keduanya. Nah ini, lam taqra'a biharfin minhuma, kamu tidak membaca satu huruf pun ya. Kamu tidak membaca satu huruf pun dari keduanya ya. Kamu tidak membaca satu huruf pun dari keduanya illa utitahu, kecuali kami pasti akan, kecuali kamu akan diberi gitu ya. Tidak ada satu huruf pun, tidaklah kamu membaca satu huruf pun dari keduanya, kecuali kamu pasti akan diberi. Jadi cahaya setiap kita baca surat Al-Fatihah, fi kulli harfin nurun ya, fi kulli harfin nurun wa fi qiraatin nurun. Dari setiap bacaan, dari setiap hurufnya saja itu diberikan cahaya. Ini menjadi sebuah satu keutamaan di dalam surat Fatihatul Kitab, yaitu surat Al-Fatihah, dan surah terakhir di dalam surat Al-Baqarah. Ini satu keutamaannya ya. Hadhihi as-sahhu riwayat. Ini adalah paling asoh, paling sahihnya riwayat-riwayat hadis. Allati waradat fi fadli suratil Fatihah, hadis-hadis yang telah datang di dalam keutamaan surat Al-Fatihah. Jadi yang tiga itu tadi ya, dari yang awalan, sanian, salisan, ini adalah as-sahhu riwayatin, yaitu paling sahihnya riwayat-riwayat allati waradat fi fadli suratil Fatihah. Artinya tidak menafikan yang lain ya. Karena hadis itu belum tentu, misal sekarang riwayat Muslim ini sahih, belum tentu Ingda Bukhari itu sahih. Belum tentu Imam Mustadrak Hakim mengatakan ini maudhu, belum tentu menurut pendapat para perawi ataupun riwayat imam yang lain. Seperti dalam hadis Ahibbul Araba li thalatin, ini gimana? Arabiyun wal Qur'anu Arabiyun wa ahlu jannati Arabiyun. Itu hadisnya kalau dibuka di dalam kitab Mustadrak Hakim karangan Imam Hakim, itu hadisnya maudhu ya. Ini bukan di buku itu, buka antum langsung buka Mustadrak Hakim, ada kan di perpus, buka Mustadrak Hakim, di situ langsung maudhu hadisnya. Tapi nggak ngelihat ke situ. Ini hadisnya bisa maudhu, palsu. Bukan, wah ini nggak dipakai palsu. Nggak begitu. Kita buka lagi tadi kepada apa? Pada tadi hadis yang lain. Dibuka yang lain agak doib. Ini ada hasan. Begitu. Jadi ketika ada salah satu hadis ini
satu hadis ini maudhu ataupun tidak ada la asralahu misalnya, itu harus dicari ada gak penunjangnya. Bahkan dalam ilmu mustalahul hadis ya, itu ketika kita buka nanti banyak menemukan tadi hadis-hadis yang mungkin di sini itu dhaif atau maudhu, tapi di sana hadisnya sahih begitu. Di sini hadisnya dhaif, di sana sahih. Di sini hasan, di sana dhaif misal begitu. Nah, ini hadis-hadis seperti itu, maka itu betul-betul harus ada pengkajian, baik itu secara maknanya ataupun secara riwayatnya. Maka tadi ada ilmu hadis, ilmu hadis. Dalam memaknainya pun sama, nggak boleh sembarang orang. Dia ahli hadis, ahli mustalah hadis, tapi tidak faqih juga sama. Al haditsu mudillatun illa lil fuqaha. Hadis itu menyesatkan kecuali bagi para fuqaha. Jadi artinya para fuqaha itu beliau tidak hanya faqih di dalam bidang itu saja, tapi semua bidang. Maka tadi salah satunya banyak memang hadis-hadis yang tadi tidak serta-merta, oh ini hadis dhaif, gak boleh, di hadis ini palsu, gak boleh. Mau tuh kita cari jalur yang ada nggak hadis yang penunjang lainnya tadi. Waqad waradat riwayat ukhra ghairu hadihi, ya, dan sungguh telah datang juga riwayat yang lain selain daripada hadis ini. Tuh kan, ada lagi riwayat selain ini katanya. Jadi tidak menafikan yang lain. Minha mahwa sahihun, termasuk dari riwayat itu mahwa sahihun, ada yang sahih. Wa minha mahwa dhaifun, ada yang dhaif. Jadi nggak bisa menafikan, oh selain 3 ini mah dhaif atau sahih, nggak bisa. Karena selain ini juga ada yang dhaif, ada yang juga sahih. Wa fi ma dzakarna ghaniyatun anit tatwil. Wa fi ma, dan di dalam perkara zakarna yang telah kami sebutkan, ghaniyatun itu sudah cukup anit tatwil daripada hadis-hadis riwayat-riwayat yang panjang. 3 ini udah cukup bagi saya untuk menyatakan bahwasanya keutamaan surah Al-Quran dalam Al-Quran itu Al-Fatihah ini. Jadi 3 ini sudah mencukupi ghaniyatun anit tatwil. Ini menjadi cukup daripada pembahasan atau riwayat-riwayat yang panjang. Wallahu muwafiq, dan Allah al-muwafiq yang memberikan taufik hidayah. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.